Cek mic 1 2 3. Oke, kita mulai guys ya. Oke, shalom, selamat pagi untuk teman-teman rekan pemuda Kristen dimanapun kalian berada. Pagi hari ini saya berkesempatan untuk membawakan firman tentang bagaimana kita sebagai pemuda Kristen tetap setia dan tidak pernah hanyut. Ini menjadi tema kecil yang saya ingin bawakan bagikan kepada teman-teman muda dimanapun teman-teman muda berada. Dasar firman kita diambil dari Mazmur 119 ayat 9. Sekali lagi Mazmur pasal 119 ayat 9 yang bunyinya adalah, dengan apakah seorang pemuda memelihara kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Rekan-rekan muda, masa muda itu adalah masa yang penuh dengan berbagai macam kejadian, peristiwa, atau bisa dibilang pengalaman hidup. Sering juga kita menyebut itu sebagai persimpangan hidup. Nah, teman-teman, menjadi pertanyaan refleksi untuk teman-teman. Teman-teman sekarang itu sedang berada di fase kehidupan yang mana? Yang paling dinamis kah? Statis? Atau bisa dibilang penuh tantangan? Masa muda bisa dibilang sebagai masa ketika dunia menawarkan begitu banyak hal, kesenangan, popularitas, ambisi, dan juga godaan. Semuanya datang dengan daya tarik yang luar biasa. Sama seperti ilustrasi bahwa perahu yang berlayar di lautan yang luas, arus dunia bisa sangat kuat dan berpotensi untuk menghanyutkan iman kita. Pemazmur dalam hal ini Raja Daud bertanya dengan jelas bahwa dengan apakah seorang muda memelihara kelakuannya bersih? Ini adalah pertanyaan yang sangat relevan bagi kita hari ini. Kita hidup di tengah derasnya informasi dan nilai-nilai sekuler duniawi yang seringkali bertentangan langsung dengan ajaran Kristus. Media sosial, tren, dan tekanan dari teman sebaya atau teman sepantaran biasanya membuat kita merasa sulit untuk tetap bersih, alias tetap setia kepada nilai-nilai Kristiani atau apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, dari hal ini kita menyadari bahwa ada jangkar yang perlu untuk menjaga kita tetap tenang di tengah ombak yang begitu deras, di tengah lautan yang begitu luas, tanpa adanya filter, tanpa adanya pembatas bagi kita dengan lautan yang luas itu. Jangkarnya apa teman-teman? Jangkarnya itu adalah firman Tuhan. Jawaban dari Raja Daud sangatlah jelas dan tegas. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Firman Tuhan, yaitu Alkitab, adalah jangkar kita. Jangkar inilah menjaga kapal kehidupan kita agar tidak terombang-ambing dan hanyut terbawa arus dosa dan kompromi dunia. Firman adalah pelita atau peta jalan. Dalam Mazmur 119 ayat 105, Mazmur pasal 119, mohon maaf, sekali lagi, Mazmur pasal 119 ayat 105 mengatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, agar kita tetap setia dan tidak tersesat dalam kegelapan moral dunia, kehidupan duniawi yang sangat bisa dibilang sangat menghanyutkan. Kita perlu untuk membaca, merenungkan, dan menghafal firman Tuhan. Firman memberikan kita kebijaksanaan, memberikan kita hikmat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang membangun dan mana yang merusak. Firman adalah kekuatan. Ini menjadi salah satu penguatan bagi kita ya teman-teman. Ketika godaan datang, entah itu godaan untuk berbohong, godaan untuk bergosip, atau bahkan melihat pada kekurangan orang lain, mencela, menghina, dan juga mencari kebenaran untuk diri sendiri meskipun kita tahu bahwa kita salah, ego, dan lain-lain. Atau bahkan bisa dibilang juga kadang terlibat dalam hubungan yang tidak sehat, kekuatan untuk mengatakan tidak datang pada ketaatan firman Tuhan. Ingatlah bagaimana Yesus mengalahkan godaan iblis di padang gurun. Ia selalu menjawab dengan ada tertulis. Bisa teman-teman buka pada kitab Matius pasal 4 ayat 1-11. Di situ bercerita tentang pencobaan di padang gurun. Kita dapat belajar dari situ.
Kemudian yang kedua, teman-teman, firman itu memurnikan. Untuk memelihara kelakuan yang bersih, kita harus secara rutin membiarkan firman Tuhan mencuci hati dan pikiran kita, seperti air yang membersihkan kotoran. Nah, teman-teman, tentunya kalau kita setia untuk membaca kebenaran firman Tuhan, firman itu akan menopang kita dan memberikan kekuatan bagi kita. Teman-teman, saya akan memberikan suatu ilustrasi tentang resiko, atau kita bisa bicara konsekuensi hanyut di tengah lautan yang luas, atau bisa dibilang kita hilang di dunia yang sangat luar biasa ini. Jangan pernah meremehkan bahaya hanyut, karena sedikit saja kita kompromi hari ini dengan dunia, bisa saja menjadi kejatuhan besar besok. Ketika seorang pemuda mulai mengabaikan firman Tuhan, yang pertama kita alami adalah nilai-nilai kita bergeser. Nilai-nilai kebaikan kita, nilai-nilai sikap hidup kita akan bergeser. Apa yang tadinya dianggap salah, apa yang dianggap tabu, perlahan-lahan mulai dianggap normal atau bahkan benar. Seringkali juga ada yang membenarkan dirinya ya. Hubungan dengan Tuhan, yang kedua, hubungan dengan Tuhan melemah. Doa menjadi jarang, dan kehadiran Tuhan terasa jauh. Bahkan kadang kita sering menyalahkan Tuhan ketika mendapatkan masalah. Yang ketiga, kesaksian hilang. Dunia tidak lagi melihat perbedaan antara hidup kita dengan hidup mereka. Tuhan memanggil kita, para pemuda, untuk menjadi teladan dan pembawa terang. Matius pasal 5 ayat 14-16. Untuk melakukan itu, kesetiaan kita padanya dan pada firman-Nya harus tidak dapat digoyahkan. Panggilan untuk pemuda yang saat ini ada di tengah-tengah arus yang begitu luar biasa deras. Teman-teman, jika kita hidup untuk memuliakan Kristus dan menghasilkan buah, mari kita ambil komitmen. Yang pertama, tanamkan firman. Jadikan membaca dan merenungkan Alkitab atau kebenaran firman Tuhan sebagai prioritas harian. Mungkin 1 atau 2 menit kita baca, kita renungkan, itu sudah cukup. Karena kita punya 24 jam, apa salahnya kita meluangkan 1-2 menit sampai 5 menit. Bahkan itu sangat singkat dibandingkan dengan 24 jam yang kita miliki satu hari. Yang kedua, jalankan firman. Jangan hanya menjadi pendengar firman atau bahkan membaca saja, tapi juga pelaku. Yakobus pasal 1 ayat 22 mengatakan, tunjukkan kesetiaanmu dalam perkataan, perbuatan, dan pilihan hidupmu sehari-hari. Ini berbicara tentang bagaimana kita bersikap ya teman-teman. Nah, yang ketiga, kita berbicara tentang cari persekutuan yang benar. Teman-teman, ayo kelilingi diri kita dengan rekan-rekan seiman yang juga berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Setidaknya menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Karena mereka akan membantu kita tetap setia ketika kita tergoda untuk hanyut dengan godaan duniawi ini. Kesetiaan kepada Tuhan di masa muda adalah investasi terbaik untuk masa depanmu. Jangan biarkan arus dunia menghanyutkan kita. Pegang teguh firman Tuhan dan kita akan tetap berdiri teguh dan kokoh sampai akhir. Menutup untuk perenungan kita hari ini, saya akan memberikan 2 pertanyaan refleksi yang teman-teman bisa untuk renungkan dan jawab dalam kehidupan sehari-hari, bahkan juga di kolom komentar. Silahkan. Apa arus dunia terkuat yang saat ini berusaha menghanyutkan iman teman-teman? Yang kedua, seberapa rutin saya dan bahkan teman-teman membaca, menerapkan firman Tuhan sebagai jangkar dalam hidup kita? Nah, teman-teman, demikianlah untuk kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini. Dan saya akan tutup dengan doa untuk kita sama-sama. Mungkin teman-teman bisa mendengarkan doa ini dan mengaminkannya juga. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang menjadi terang dan jangkar hidup bagi kami. Sebagai pemuda, kami mengakui bahwa godaan dunia begitu kuat. Berikanlah kami kerinduan yang membara untuk tetap setia kepadamu dan kekuatan untuk tidak pernah hanyut oleh arus dosa, dunia, dan juga kompromi akan pelanggaran. Mampukan kami untuk menjaga kelakuan kami bersih sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, demikianlah untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain.
Shalom.